Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Afriza Zahra dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan konferensi nasional ke-10 ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Antara Syukur dengan Psychological Well-being pada Mahasiswa Muslim. Baik, kita mulai dari mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Kita semua tahu bahwa kehidupan sebagai mahasiswa itu tidak mudah. Ada tekanan akademik, kecemasan soal nilai, tugas yang numpuk, ditambah lagi ketidakpastian tentang masa depan. Semua tekanan itu tentu berdampak pada kondisi psikologis mahasiswa atau yang kita kenal dengan psychological well-being. Nah, di sisi lain, ada satu faktor internal yang selama ini dipercaya bisa membantu seseorang menghadapi tekanan tersebut, yaitu syukur. Terutama dalam konteks mahasiswa muslim, syukur bukan hanya sekedar emosi positif, tapi dia juga bagian dari nilai keagamaan yang diyakini ini mampu untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis seseorang. Namun menariknya, ketika saya menelusuri literatur yang ada, hasil penelitian sebelumnya ternyata belum konsisten. Ada yang menemukan hubungan positif yang signifikan, tapi ada juga yang tidak. Dan yang lebih penting lagi, penelitian yang secara khusus menyasar mahasiswa muslim sebagai populasi utamanya itu masih sangat terbatas. Dari sinilah muncul uh, celah atau gap dalam kajian ilmiah mengenai hubungan syukur dengan psychological well-being, khususnya pada mahasiswa muslim. Dari latar belakang yang tadi sudah saya sebutkan, maka rumusan masalah yang saya ajukan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara syukur dengan psychological well-being pada mahasiswa muslim. Dan sejalan juga dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara syukur dan psychological well-being pada mahasiswa muslim. Baik, sekarang kita masuk ke dalam landasan teori utama sebagai fondasi penelitian ini. Yang pertama itu ada psychological well-being yang mengacu pada teori Reeve tahun 1989 yang dimana mengatakan bahwa kondisi di mana seseorang ini mampu menjalani hidupnya secara optimal, punya arah yang jelas, berfungsi secara psikologis dengan baik, dan sejahtera secara batin. Nah, REF ini membagikannya ke dalam 6 dimensi, yaitu ada self-acceptance, yaitu penerimaan diri, lalu ada positive relation with others, itu hubungan positif dengan orang lain, lalu yang ketiga ada autonomi, kemandirian, lalu ada environmental mastery, yaitu kemampuan mengelola lingkungan, lalu ada purpose in life, atau tujuan hidup, dan personal growth, atau pertumbuhan pribadi. Nah, keenam dimensi inilah yang menjadi acuan dalam mengukur seberapa sejahtera seseorang secara psikologisnya. Konsep kedua ini adalah syukur. Menurut Patterson dan Seligman tahun 2004, syukur adalah ungkapan perasaan berterima kasih dan bahagia sebagai respon atas sesuatu yang diterima, bisa berupa kebaikan dari orang lain maupun keindahan alam yang kita lihat. Dalam perspektif Islam, syukur ini lebih kaya lagi maknanya. Bukan hanya sekedar perasaan, melainkan mencakup tiga dimensi sekaligus. Yang pertama ada kognitif, yaitu kesadaran hati bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Lalu yang kedua ada dimensi afektif, yaitu perasaan bahagia dan lega. Dan tiga itu ada dimensi perilaku yang terwujud dalam ucapan seperti Alhamdulillah dan tindakan nyata sebagai rasa syukur. Jadi syukur dalam Islam itu bukan hanya dirasakan, tapi juga diucapkan dan juga diamalkan. Oke, lalu bagaimana keduanya saling berhubungan secara teoritis? Nah, secara konseptual, syukur ini diyakini dapat meningkatkan psychological well-being karena dapat membantu seseorang untuk lebih menerima dirinya sendiri, membangun relasi interpersonal yang lebih positif dan menjadi lebih adaptif dalam menghadapi tekanan hidup. Nah, ini artinya
syukur ini bersentuhan langsung dengan dimensi-dimensi well-being Sherry yang sudah tadi kita bahas. Nah, terus juga diperkuat dari penelitian oleh Tamami dan kawan-kawan tahun 2025 yang menemukan bahwa syukur ini berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis mahasiswa, khususnya itu dalam konteks keagamaan. Nah, diperkuat juga dari Umriana dan kawan-kawan tahun 2025 yang menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara syukur, resiliensi, dan psychological well-being pada mahasiswa muslim di Indonesia. Berdasarkan kajian teori tersebut, saya merumuskan dua hipotesis. H0 yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara syukur dan psychological well-being pada mahasiswa muslim. Lalu ada HA, terdapat hubungan yang signifikan antara syukur dan psychological well-being pada mahasiswa muslim. Di sini ada metode penelitian. Jadi penelitian yang saya lakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional, yang artinya kita ingin mengukur variabel secara objektif dan melihat hubungan antara kedua variabel dengan statistika. Lalu partisipannya ini berjumlah 62 mahasiswa muslim yang berusia 18-25 tahun yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Jadi artinya tuh ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Lalu untuk instrumen pengukurannya, untuk variabel syukur ini diukur dengan menggunakan skala syukur SHS dari Rusdi yang terdiri dari 10 item dengan reliabilitas itu 0,863. Sementara psychological well-being ini diukur dengan psychological well-being short scale 18 item dengan uh, reliable 0,648. Lalu data ini dikumpulkan via kuesioner daring, lalu dianalisis menggunakan aplikasi Jamovi mulai dari uji deskriptif, uji normalitas, hingga uji korelasi Spearman, karena setelah diuji ternyata datanya ini tidak berdistribusi normal. Setelah dianalisis dilakukan, diperoleh bahwa hasilnya itu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara syukur dengan psychological well-being pada mahasiswa muslim. Dengan nilai R itu 0,134 dan P itu 0,297. Artinya apa? Memang arahnya ini hubungannya positif, tapi kekuatan korelasinya itu sangat lemah dan nilai P ini jauh di atas 0,05. Sehingga secara statistik, hipotesis alternatif atau HA yang tadi itu tidak terbukti dan menolak HO. Nah, temuan ini mengindikasikan bahwa syukur ini bukan faktor yang utama secara langsung mempengaruhi psychological well-being pada mahasiswa muslim pada sampel ini. Jadi sini ada pembahasannya. Jadi temuan ini tidak sejalan sepenuhnya dengan teori psikologi positif yang menyatakan bahwa syukur ini berhubungan dengan kesejahteraan psikologi, tapi kita tidak sendirian. Ternyata ada penelitian dari Prabowo tahun 2017, di mana dia juga menemukan hasil yang serupa, yaitu tidak ada hubungan signifikan antara gratitude dan psychological well-being. Dan diperkuat lagi oleh penelitian dari Kircha dan kawan-kawan tahun 2023 yang menambahkan bahwa pengaruh syukur terhadap kesejahteraan psikologis itu bergantung pada kondisi tertentu, jadi tidak selalu muncul di setiap konteks gitu. Lalu ketidaksignifikan ini dapat dipengaruhi oleh yang pertama homogenitas sampel, karena kan semua partisipan adalah mahasiswa muslim, jadi syukur sudah menjadi nilai yang sangat terinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, akibatnya variasi skor syukur antara individu jadi terbatas sehingga sulit mendekati hubungan dengan well-being. Lalu yang kedua itu hubungan syukur dengan psychological well-being ini tidak langsung, melainkan ada dimiasasi oleh variabel lain seperti kayak resiliensi, regulasi emosi, ataupun coping adaptif. Nah, lalu penelitian dari Umriana dan kawan-kawan tahun 2025 mengatakan bahwa
memang menunjukkan resiliensi sebagai variabel perantara yang penting. Lalu yang ketiga itu ada faktor eksternal seperti tekanan akademik. Nah, mungkin jauh lebih dominan dalam mempengaruhi kesejahteraan psikologis mahasiswa dibandingkan syukur itu sendiri. Dan keempat, ada catatan metodologis di mana reliabilitas skala psychological well-being yang digunakan masih di bawah standar ideal, yaitu dengan reliabilitas 0,648 yang bisa mempengaruhi ketepatan hasil. Baik, di sini ada kesimpulan. Jadi, penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara syukur dengan psychological well-being pada mahasiswa muslim. Nah, meskipun arahnya positif, syukur tampaknya tidak bekerja nih secara langsung, melainkan kemungkinan besar dipengaruhi oleh variabel-variabel lain seperti kayak resiliensi, regulasi emosi, coping, dan dukungan sosial. Nah, untuk penelitian selanjutnya, eh, saya menyarankan agar menggunakan instrumen dengan reliabilitas yang lebih tinggi, menambahkan variabel mediasi ataupun moderasi, lalu melibatkan sampel yang lebih beragam, serta menggunakan desain yang lebih konferensif agar hasil yang didapatkan lebih akurat dan mendalam. Baik, demikian yang saya dapat sampaikan. Saya menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini dan justru disitulah ruang untuk kita terus berkembang bersama. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.